Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sholawat dan salam mari kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan bab tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikut ini adalah menceritakan kepada kita bagaimanakah cara bertayamum. Adalah salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini diutus oleh Rasulullah untuk sebuah keperluan. Namun ternyata di tengah jalan Ammar bin Yasir ini dalam keadaan junub. Lalu Ammar bin Yasir ini mencari air yang bisa digunakan untuk mandi janabat karena dia dalam keadaan junub. Lalu Ammar bin Yasir kemudian menceritakan falam ajidil ma. Ternyata ketika mencari air kesana kemari tidak juga mendapati air. Lalu Ammar bin Yasir kemudian berguling-guling sebagaimana berguling-gulingnya binatang. Lalu seluruh tubuhnya Ammar bin Yasir itu terkena debu dari dia berguling-guling di atas tanah itu. Mungkin anggapannya Ammar bin Yasir, kalau kita melaksanakan mandi janabat itu seluruh tubuh terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini Ammar bin Yasir ini tidak menemukan air untuk gulung untuk mandi, ya otomatis dalam pikirannya saya harus mengganti air dengan debu ini, dengan tanah ini supaya suci. Maka saya meletakkan tubuh saya di atas tanah lalu berguling-guling sehingga ratalah seluruh tubuhnya terkena air, terkena debu atau terkena pasir. Lalu kemudian ya Ammar bin Yasir melakukan sholat. Summa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa itu, lalu Ammar bin Yasir laporan kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dzalika. Lalu kata Ammar bin Yasir, aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian reaksi Rasul? Rasul kemudian mengatakan innama yakfika ang taqula biyadaika hakadha.
Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Ammar bin Yasir, sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini. Lalu Rasulullah mempraktekkan bagaimana cara bertayamum. Bagaimana cara bertayamum itu? Tsumma daraba biyadaihi al-ardo darbatan wahidatan. Rasulullah mempraktekkan bahwa cara tayamum itu tsumma daraba biyadaihi, tangannya itu memukul bumi. Nah, dipukulkan kedua-duanya. Darbatan wahidatan, satu pukulan. Tsumma masaha ashimal alal yamin dhahira kafaihi. Kemudian tangan kiri mengusap tangan kanan dhahira kafaihi, telapak luarnya. Nah, setelah diambil begini, kemudian diusap dhahira, punggung telapak tangannya, kafaihi. Ashimal alal yamin, yang kiri mengusap kanan, yang kanan kemudian mengusap kiri. Wa wajhahu, lalu kemudian mengusap wajahnya. Jadi di dalam hadis ini, satu, tayamum itu hanya sekali mengambil debu. Yang kedua, bahwa debu yang sekali digunakan itu untuk wajah dan telapak tangan luarnya. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walafdu li Muslim, dan untuk lafadz di dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, wa daraba kafaihi al ardo wa nafakha fihima tsumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Dan Nabi menepuk ke tangannya, kedua tangannya ke tanah, lalu kemudian ditiup oleh Nabi. Setelah itu kemudian summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi, lalu kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ada perbedaan antara riwayatnya Bukhari dengan hadis riwayatnya Muslim. Kalau riwayatnya Muslim adalah muka dulu baru tangan. Sebentar ya. Ya, kalau riwayatnya Muslim, tangan dulu baru wajah. Kalau riwayatnya Bukhari, wajah dulu baru tangan. Jadi sekali lagi ada perbedaan. Kalau riwayatnya Muslim adalah tangan dulu baru wajah. Kalau kemudian Bukhari adalah wajah dulu baru tangan. Nah, bagaimana kemudian ini? Padahal hadis ini adalah sama-sama sahihnya. Jadi hadis ini sama-sama sahihnya. Namun kalau kita kembalikan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum junuban wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban
famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kalau di dalam surat Al-Maidah ini famsahu biwujuhikum, basuhlah wajahmu dulu, usaplah wajahmu dulu, lalu kemudian tanganmu. Kalau di dalam surat Al-Maidah, sehingga sebagian ulama kemudian kalau kemudian dihubungkan dengan surat Al-Maidah itu, maka riwayat Bukhari lah yang lebih kuat daripada yang Muslim. Kalau Muslim tadi adalah tangan dulu baru wajah, kalau Bukhari adalah wajah dulu baru tangan. Itu sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6. Nah, saya lanjutkan lagi, nanti masih ada banyak lagi. Wa an ibni Umar, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu tayammum, dorbatani dua pukulan, dorbatun satu pukulan, lil wajhi untuk wajah, wa dorbatun dan satu pukulan, lil yadaini untuk dua tangan. Hadis yang berikutnya adalah dari Ibni Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tayamum itu adalah dua pukulan. Pukulan yang pertama adalah untuk wajah, lalu dorbatun pukulan lagi adalah untuk kedua tangan, lil yadaini untuk kedua tangan. Apa yadun itu? Yadun itu adalah tangan. Tangan itu di mana? Bagaimanakah tangan itu? Yang dinamakan dengan tangan itu adalah dari ujung jari sampai ke sini. Apa ini? Pundak ya. Bahu sampai bahu. Itu yang dinamakan dengan tangan. Inilah yang menjadi perbedaan di kalangan ulama, bagaimanakah mengusap tangan ketika tayamum itu. Apakah seperti hadis yang dahulu adalah telapak tangan sampai pergelangan saja, ataukah kemudian tangan itu sampai siku, ataukah tangan itu sampai bahu? Ini di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama kemudian memahami hadis tadi, hadis Bukhari, hadisnya Muslim, bahwa tayamum itu hanya sampai telapak tangan, sampai pergelangan. Yang kedua, sebagian ulama memahami tayamum itu sampai siku. Karena yang dinamakan dengan tangan itu adalah kalau berwudu sampai siku. Nah, kalau kemudian wudu sampai siku, berarti tayamum pun sampai siku. Sehingga sebagian orang, sebagian ulama ketika tayamum itu adalah sampai siku, karena memahami kalimat yadun, tangan itu adalah ketika berwudu sampai siku. Ada sebagian lagi bahwa berwudunya tidak sampai siku tapi sampai bahu, karena tadi itu tangan itu memang sampai bahu. Nah, memahami kalimat itu memang ya
macam-macam. Memahami tangan itu adalah seperti itu. Nah, bagaimanakah dengan yang pertama tadi sampai pergelangan? Memang ada pula Al-Quran memahami tangan itu adalah sampai pergelangan. Contoh di dalam Al-Quran itu tentang hukum potong tangan. As-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Nah, potonglah yadun di situ. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Tangan di situ kalau definisinya adalah dari ujung jari sampai bahu. Tetapi prakteknya di dalam potong tangan itu tidak sampai bahu, tetapi hanya sampai pergelangan saja. Sehingga yadun itu bisa kemudian diartikan sampai pergelangan. Maka inilah yang dipedomani oleh ulama yang pertama tadi berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim bahwa tayamum adalah ketika mengusap tangan hanya sampai pergelangan saja. Adapun ulama yang memahami bahwa mengusap tangan ketika tayamum itu adalah sampai siku, itu juga dikiaskan pula dengan ketika berwudu. Nah, seperti itu kedudukannya ketika ada permasalahan sampai manakah batas mengusap tangan ketika bertayamum. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata dia, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu, debu, wudu'ul muslimi, wudunya orang Islam, wa illam, dan jika tidak, yajidil ma'a, menjumpai air, asyra sinina, 20 tahun. Fa idza wajada, maka apabila menjumpai al-ma'a, akan air, falyattaqillah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yumassahu, maka hendaklah dia mengusap basyarotahu, badannya. Rawa, telah meriwayatkan hu, akan hadis al-Barzaru, al-Bazzar, wasahhahahu, dan mensahihkannya Ibnu Qattan, Ibnu Qattan. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, as-sa'idu wudu'ul muslim, debu itu adalah wudunya orang Islam. Wa illam yajidil ma'a, wa illam yajidil ma'a asyara sinin, jika tidak menjumpai, meskipun tidak menjumpai sampai 20 tahun, maka seorang muslim bisa kemudian melakukan tayamum meskipun masanya sangat panjang dikarenakan tidak menjumpai air. Fa idza wajadal ma falyattaqillah, maka apabila telah menjumpai air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika menjumpai air, maka taatlah dengan hukum-hukum yang Allah perintahkan. Bagaimana taatnya?
ya bersuci dengan menggunakan air wudu ataupun kemudian mandi dengan menggunakan air. Jadi boleh seseorang itu melaksanakan atau melakukan tayamum untuk beberapa waktu yang tidak terbatas jika dia benar-benar tidak menjumpai air atau benar-benar dia itu tidak bisa menggunakan air. Tidak hanya sehari semalam, tidak hanya 3 hari, pokoknya selama tidak menjumpai air maka boleh kita bertayamum sampai batas waktu menjumpai air. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, dia bercerita, ada 2 orang laki-laki di zaman Rasulullah. Ada 2 sahabat. Keduanya itu melakukan safar, melakukan perjalanan keluar dari kampung halamannya, keluar dari daerahnya menuju ke tempat tertentu, maka itu dinamakan dengan safar atau musafir, orang yang dalam bepergian. Di tengah jalan kedua orang ini dia masuk waktunya sholat. Lalu keduanya akan mendirikan sholat. Ketika akan mendirikan sholat, keduanya tidak menjumpai air. Lalu keduanya melakukan tayamum. Fatayammama sha'idan thayyiban. Maka keduanya kemudian melakukan tayamum dengan debu yang baik. Nah, menarik sekali para jamaah. Ketika tayamum itu adalah dengan menggunakan sha'id. Sha'id itu adalah debu. Namun sifatnya debu adalah thayyiban, debu yang baik. Apa debu yang baik itu? Debu yang baik itu adalah debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Sha'id itu adalah debu baik itu adalah yang menempel di tanah maupun debu yang menempel di seluruh permukaan bumi ini. Di mana ada udara, maka di situ pasti ada debu. Seperti halnya karpet ini, meskipun ini seolah-olah adalah bersih, tetapi kalau kita pukul begitu ya keluar debunya. Nah, itu namanya sha'id. Namanya sha'id. Nah, sha'id itu haruslah yang thayyib. Haruslah yang thayyib. Nah, contoh, ada mesin. Nah, ada mesinnya sepeda motor apa mesin, lebih-lebih mesin solar ya. Nah, mesin solar. Kemudian di situ juga ada menempel debu. Nah, ketika jenengan tayamum di situ, lalu jenengan usapkan ke wajah, nah, otomatis orang akan lari takut. Nah, itu namanya sha'idnya tidak thayyib. Nah, jadi ada syaratnya, debu itu adalah debu yang baik tadi. Kalau kemudian debunya tidak baik ya tidak boleh digunakan untuk tayamum. Lalu keduanya melakukan tayamum dengan debu yang baik. Lalu kemudian keduanya sholat. Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Summa wajadal ma' fil waqti.
ketika melanjutkan perjalanan itu dia menjumpai air dan masih masuk waktunya sholat itu. Contoh, dia sholat duhur tidak menjumpai air, akhirnya dia tayamum. Setelah tayamum dia sholat. Setelah sholat dia melanjutkan perjalanan lagi. Ternyata di tengah perjalanan menjumpai air dan waktu duhur masih ada. Asar belum masuk. Adzan asar belum masuk. Nah, summa fil waktu di dalam waktu sholat itu. Fa'ada ahaduhuma as-sholah wal wudu. Lalu salah satu di antara keduanya itu karena menjumpai air kemudian ambil wudu, lalu kemudian mengulang sholat lagi. Mengulang sholat lagi, dia tadi sudah sholat duhur tetapi menggunakan tayamum. Karena ada air, lalu kemudian beliaunya kemudian berwudu, lalu kemudian mengulang sholatnya tadi. Walam yu'id al-akhar. Yang lain, yang kedua, itu dia tidak mengulang sholatnya. Kenapa dia tidak mengulang? Karena dia merasa, oh saya sudah sah melakukan sholat duhur, tidak usah kemudian saya mengulang, meskipun sholat duhur tadi itu adalah dengan tayamum, tapi kan sah menurut sahabat yang kedua ini. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah. Fadzakara dzalika, keduanya kemudian menceritakan perihal kejadiannya itu kepada Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah menjawab? Rasulullah mengatakan, faqala lilladzi lam yu'id. Yang pertama, Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Apa perkataan Rasulullah? Asobta sunnah, perbuatanmu sesuai dengan sunnah, dan engkau dibalas, engkau mendapatkan pahala sholatmu. Jadi kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, Rasulullah mengatakan perbuatanmu itu sesuai dengan sunnah, engkau mendapatkan pahala sholatmu. Lalu Rasulullah mengatakan waqala lil akhar. Rasulullah kemudian berkata yang kedua, yang mengulang sholatnya itu, laka ajrun marrotaini, kamu mendapatkan 2 pahala. Milih kemudian pertama boleh, milih yang kedua juga boleh. Boleh kemudian tidak mengulang sholatnya karena sholatnya sudah sah, meskipun dia kemudian menjumpai air tetap tidak mengulang sholatnya, maka itu pun betul. Orang yang mengulang sholatnya juga mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah. Wa an ibni Abbasin, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, fi qaulihi, di dalam firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum, dan jika adalah kalian semua marudha, dalam keadaan sakit, au safarin, atau dalam bepergian. Qala, berkata, idza kanat, apabila ada, birrajuli, dengan laki-laki, al-jirahatu, luka-luka, fisabilillahi, di jalan Allah, wal quruhu, dan penyakit bisul, fayujnibu, maka dia berjanabat, fayakhafu, maka dia takut, ayyamuta, bahwa dia mati, ini tasala, jika dia mandi, tayammamu, maka boleh bertayamum.
Ibnu Abbas mengatakan jika seseorang berdasarkan ayat Allah wa in kuntum mardo au ala safarin, maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan apabila ada seseorang itu terkena luka-luka atau dia dalam keadaan memiliki penyakit bisul, lalu kemudian dia dalam keadaan junub, dia takut mandi akan mengakibatkan maldorot sehingga dia mati, maka boleh kemudian dia melakukan tayamum. Wa an aliyin, dan dari Ali radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya, qala berkata dia, in kasarot patah ihda zanbaya, salah satu di antara pergelangan tangan saya. Fasa'altu, maka aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaroni, maka menyuruh aku, an amsaha, bahwa mengusap aku, alal jabairi, atas perban. Jadi kalau kita kemudian dalam keadaan luka-luka, anggota tubuh kita kemudian luka-luka, lalu kemudian diperban, maka kalau kita berwudu otomatis kemudian tidak bisa kemudian kita menyiram dari luka-luka itu, apalagi kemudian membuka perbannya lalu kemudian kita siram dengan air, tidak mungkin. Maka cukup kemudian boleh ketika jenengan seumpama tangannya terkena luka atau seumpama sininya luka, lalu kemudian diperban, kemudian berwudu. Nah, selain yang diperban itu boleh dibasahi air, namun yang terkena perban cukup kemudian diusap saja, maka itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Jadi seumpama juga kakinya luka lalu kena perban, tidak usah kemudian dibuka, cukup kemudian perbannya itu diusap dengan air, tidak dibasahi dengan air, tetapi cukup diusap saja. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.